Sebenarnya maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan? Ya keberatan kita. Keberatan dalam hal apa? Aksi pelarangan beribadah terhadap umat minoritas lagi-lagi telah terjadi di negara kita Indonesia ini. Pada Minggu 5 Februari 2023 terjadi pembubaran kegiatan ibadah Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI Medlan Ciliwungsi, Bogor, Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Seperti biasa, aksi pembubaran kegiatan ibadah ini dilakukan dengan alasan tidak memiliki izin. Bukan hanya terjadi di Bogor, tetapi ternyata pelarangan ibadah juga telah terjadi pada hari yang sama terhadap Gereja Protestan Injili Nusantara atau GPIN Jemaat Philadelphia Bandar Lampung. Dan berdasarkan keterangan gembala jemaat yaitu Pendeta Mardi Utomo STH, pelarangan ibadah sudah 3 kali terjadi, juga karena alasan ketiadaan izin. Jadi teman-teman, dalam waktu yang sama, yaitu 5 Februari 2023, telah terjadi pelarangan ibadah di tempat yang berbeda, yaitu di Bogor dan juga di Bandar Lampung. Mari kita lihat sekilas video pelarangan ibadah yang terjadi di Bogor, sebelum kita nanti memberikan tanggapan. Yang keberatan sekali, itu dia. Ya jelas dia bukan kalau ada penghinaan. Maksudnya si pemerintah ini buat hukum berjualan. Ya sudah kembalikan fungsinya, itu aja kita. Sebenarnya maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan? Ya keberatan kita. Keberatan dalam hal apa? Keberatan satu. Merasa terganggu? Warga sini rata-rata muslim. Ya. Rata-rata muslim. Satu ya. Kata bapak tadi betul. Bukan masalah Toleransi yang nggak mesti lihat. masalahnya apa? Kalau ibu punya izin ya, silakan izin lurah, RT, RW, camat. Ini ada izin operasionalnya Pak. Ada yang izin Dari namanya izin lurah itu izin jalan nggak sih? kan sudah ada di desa Pak. Izinnya Jadi izin sampaikan ke Izinnya desa. izin siapa? Izin dari mana? Izin dari mana? Izin Ada apa? surat dari tembusan dari KSG, ada tembusan dari pusat. Jadi kami bukan liar Pak. bukan Kami ini izin sini, Bu. punya surat. Yang keberatan sekali, itu dia. Ya jelas dia bukan kalau ada penghinaan. Maksudnya si pemerintah ini buat hukum berjualan. Ya sudah kembalikan fungsinya, itu aja kita. Sebenarnya maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan? Ya keberatan kita. Keberatan dalam hal apa? Keberatan satu. Merasa terganggu? Warga sini rata-rata muslim. Ya. Rata-rata muslim. Satu ya. Kata bapak tadi betul. Bukan Toleransi masalah yang nggak mesti lihat. masalahnya apa? Kalau ibu punya izin ya, silakan izin lurah, RT, RW, camat. Ini ada izin operasionalnya Pak. Ada Yang izin siapa? Dari namanya izin lurah itu izin jalan nggak sih? kan sudah ada di desa Pak. Izinnya Jadi izin siapa? sampaikan ke Izinnya izin desa. siapa? Izin dari mana? Izin dari mana? Izin Ada apa? surat dari tembusan dari KSG, ada tembusan dari pusat. Jadi kami bukan liar Pak. bukan Kami ini izin sini, Bu. punya surat. Yang keberatan sekali, itu dia. Ya jelas dia bukan kalau ada penghinaan. Maksudnya si pemerintah ini buat hukum berjualan. Ya sudah kembalikan fungsinya, itu aja kita. Sebenarnya maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan? Ya keberatan kita. Keberatan dalam hal apa? Keberatan satu. Merasa terganggu? Warga sini rata-rata muslim. Ya. Rata-rata muslim. Satu ya. Kata bapak tadi betul. Bukan Toleransi yang nggak mesti lihat. masalahnya apa? Kalau ibu punya izin ya, silakan izin lurah, RT, RW, camat. Ini ada izin operasionalnya Pak. Ada Yang izin siapa? Dari namanya izin lurah itu izin jalan nggak sih? kan sudah ada di desa Pak. Izinnya Jadi izin siapa? sampaikan ke Izinnya izin desa. siapa? Izin dari mana? Izin dari mana? Izin apa? Ada surat dari tembusan dari KSG, ada tembusan dari pusat. Jadi kami bukan liar Pak. bukan Kami ini izin sini, Bu. punya surat. Aksi intoleransi ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya dari Partai Solidaritas Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia bidang kebinekaan dan umat beragama, yaitu Mari Silvita, mengatakan bahwa pelarangan ibadah tersebut jelas merupakan praktik intoleransi dan melanggar konstitusi. Nah, terjadinya kembali aksi persekusi berbasiskan intoleransi terhadap kelompok masyarakat minoritas ini
membuat saya jadi teringat pidato Pak Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, yaitu dalam rapat koordinasi nasional di Sentul International Convention Center ya pada tanggal 17 Januari 2023 yang dilakukan di Bogor. Presiden mengingatkan kepala daerah untuk tidak melarang pembangunan rumah ibadah. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa umat beragama memiliki kebebasan untuk beribadah dan beragama sesuai konstitusi. Lebih lanjut, Presiden juga mengatakan bahwa konstitusi tidak boleh kalah oleh kesepakatan. Kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Pidato Presiden Jokowi ini tampak tegas, namun pertanyaannya, mengapa pelarangan ibadah masih terus saja terjadi? Biang kerok masalah ini tak lain dan tak bukan adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Peraturan tersebut menjadi akar dari pelanggaran kebebasan beribadah di negeri ini. Peraturan yang diproduksi oleh rejim Pak Soeharto pada 1969 dan kemudian dimodifikasi oleh pemerintahan SBY pada 2006, itu akhirnya kerap menjadi alat kelompok intoleran untuk melanggar kebebasan beribadah kelompok masyarakat minoritas. Jadi menurut saya, agar pidato Pak Presiden Jokowi di Sentul itu tidak dinilai hanya lip service belaka, maka sudah seharusnya beliau dan seluruh jajarannya, termasuk juga kepala-kepala daerah, harus mengevaluasi dengan serius masalah ini. Karena jujur saja saya sebenarnya juga sudah muak ya dengan masalah ini yang sudah terjadi berulang kali, sudah terjadi bertahun-tahun, tetapi tidak juga dicabut SKB 2 menterinya. Yang ada cuma bisa dievaluasi, dikecam, diklarifikasi, tapi entah kapan kelarnya masalah ini. Ingat, kebebasan beragama dan beribadah dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tepatnya pada pasal 28 huruf E, I, dan J, serta pasal 29 ayat 2. Sehingga sangat aneh apabila harus terhalang oleh peraturan setingkat menteri. Kan lucu nih, peraturan dari konstitusi terhalang oleh peraturan setingkat menteri. Kan sudah aneh. Di mana wibawa dan pengaruh pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini? Kalau cuma sekedar lip service atau sekedar menghimbau, atau sekedar memberikan nasihat atau juga kritik terhadap pemerintah-pemerintah daerah, ya semua orang pun bisa kali. Ya harapan kita semoga lah sebelum Presiden Jokowi selesai masa jabatannya, SKB 2 Menteri ini benar-benar sudah dicabut, sehingga tidak lagi menjadi penghalang bagi minoritas untuk melakukan ibadah. Apalagi Pak Presiden Jokowi kan sudah pernah menjanjikan hal ini sebelumnya, bahwa di pemerintahannya dia berjanji akan mencabut SKB 2 Menteri ini. Tetapi faktanya dia sudah mulai berada di penghujung masa kepemimpinannya dan masalah ini belum juga selesai. Dan jangan sampai ketika dia sudah berakhir periodenya, tetapi masalah ini masih ditinggalkan. Kan gak enak. Intinya kita tetap doakan supaya harapan kita semua SKB 2 Menteri ini dicabut sehingga umat minoritas itu bebas melakukan ibadah. Apalagi khususnya di Provinsi Jawa Barat ya, yang merupakan salah satu provinsi yang paling sering kejadian seperti ini terjadi. Kira-kira kenapa ya Provinsi Jawa Barat ini seperti anti banget gitu loh melihat umat Kristen ini beribadah? Apa karena mereka takut ya? Karena dikabarkan Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu provinsi yang paling banyak umat Islamnya murtad seperti yang disampaikan oleh Ustadz ini. Faktanya di Jawa Barat yang Muslim hanya 40,907 juta. Artinya terjadi pemurtadan sebanyak
3,523 juta selama 4 tahun. Atau per tahun sekitar 881 ribu orang murtad di Jawa Barat. Ini luar biasa. 0,9 juta yang murtad di Jawa Barat. Tapi ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, menggunakan pendekatan Muslim menurun sebanyak 856 ribu, Kristen menurun sebanyak 300 ribu orang, Katolik naik 1,9 juta orang. Maka diperkirakan yang murtad 856 ribu orang selama 4 tahun, jadi dibagi 4 sama dengan 214 ribu orang. Jadi kita ambil angka 2 angka. Angka pertama diperkirakan dengan taksiran tinggi 881 ribu orang murtad, angka rendahnya 215 ribu orang. Jadi kita nggak bisa nafsir angka yang tepat berapa. Tapi kalau kita ambil 2 angka yang kita rata-ratakan saja, maka diperkirakan Jawa Barat mengalami pemurtadan setengah juta orang tiap tahun. Selama tahun 2014 itu murtad di Jawa Barat. Nah, ini luar biasa. Saya di sini sambil bergetar, kan nggak? Luar biasa, angka ini besar sekali, dan itu terjadi wilayah yang sangat potensial dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Ya, kalaupun benar data yang diberikan oleh Ustadz ini, ya banyak umat muslim di Jawa Barat yang akhirnya murtad, saya pikir gak make sense kalau disalahkan kepada umat Kristen yang beribadah, sampai mau ibadah aja harus dipersekusi dan dilarang. Kan setiap orang diberikan kebebasan untuk memeluk agama apapun di Indonesia ini. Ya, daripada kalian menghalangi umat Kristen beribadah, mending introspeksi dirilah. Ya, mengapa kok warga Jawa Barat banyak yang murtad? Apakah karena mereka merasa nyaman masuk Kristen? Atau bisa jadi karena mereka juga sudah menerima kebenaran yang akhirnya menyadarkan mereka? Jadi, kenapa harus dia ngalah-halangi? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.